Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Berikut manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Yang pertama, padi. Padi bermanfaat untuk bahan makanan pokok, terutama untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu kapas. Kapas dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain katun. Yang ketiga ada pohon jati. Pohon jati dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan dan sebagai perabot rumah tangga. Berikutnya adalah hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama ikan. Ikan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Yang kedua adalah domba. Domba dagingnya dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Kemudian rambutnya dimanfaatkan untuk bahan pakaian. Yang ketiga adalah kerbau. Daging kerbau dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Kemudian tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya ulat sutra. Dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang bernilai tinggi. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita perlu sekali untuk dilestarikan supaya keberadaan mereka tidak punah dan mereka tumbuh dengan sehat dan terawat. Contohnya, sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara di sekitar peternakan. Peternak sapi dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon-pohon tersebut. Berikut ini beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan yang ada di Indonesia. 1. Sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta dipakai untuk obat. 2. Membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. 3. Habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Kemudian yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Selanjutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan di sekitar kita. Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha pelestariannya. Kedua, sulit berkembang biak. Kemudian yang ketiga, terkena hama. Keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak mungkin untuk tumbuh dengan baik. Alhamdulillah, sekian materi Ibu hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.